kita. Nah, anak-anak kita ketika sholat dia menjadi penolong kita. Tapi manakala anak-anak kita, anak-anak yang durhaka, orang tuanya tetap terseret ke neraka. Karena banyak riwayat diceritakan, orang tua yang semula dia berada di surga diseret menuju ke neraka oleh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Kenapa bisa? Seorang ayah tidak mengenalkan anak-anaknya dengan baginda Nabi Muhammad. Seorang ayah yang tidak mengenalkan anak-anaknya kepada Al-Quran, tidak mengenalkan anak-anaknya kepada para habaib, para dzurriyyah Nabi, tidak mengenalkan anak-anaknya kepada para kiai, para alim, justru mengenalkan anak-anaknya kepada ahlu dunia, mengenalkan anak-anaknya kepada pemain sinetron, kepada artis, yang artis kafir, yang dia bermaksiat. Mending kalau artisnya soleh. Kan banyak sekarang artis-artis soleh itu, seperti yang saya sebut kemarin, Baim Bong, soleh dia, sholat, puasa. Artis-artis yang lain kan pada gitu. Jadi malu kalau orang-orang mengidolakan artis, artisnya puasa, artisnya sholat, artisnya sedekah, para fansnya malah nggak sholat, fansnya ngerokok di jalan. Waliyadzubillah min dzalik. Dikenalkan kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga anaknya durhaka. Jadi orang tuanya semula di surga, dia diseret oleh anaknya menuju ke neraka. Dan banyak pula seorang tua yang lalai sehingga dia masuk neraka dan akhirnya diseret oleh anaknya menuju ke surga, digandeng oleh anaknya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas nikmat Allah, atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita masih dapat melaksanakan untuk mengkaji bersama ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam ketaatan ini penting kita pahami bersama bahwa taat yang benar-benar taat adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan senantiasa ikhlas, senantiasa istiqomah, senantiasa mulazimah, melazimkan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada fasal wa min adabil wujubi ta'atil qalb. Termasuk adab sopan santun adalah ketaatan hati. Wa min ta'atil qalb al-iman billah, iman kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan kepada Allah. Wal yaqin, yakin kepada Allah. Wal ikhlas, seperti yang kita bahas di hari-hari yang lalu. Wat tawadhu', dan kemarin kita sampai kepada perihal tawadhu', rendah hati. Rendah hati itu tempatnya ya pasti di hati, bukan pada fisik. Fisik ini hanyalah cerminan yang apa yang ada di dalam hati. Jika hatinya muram, tentu fisiknya pun akan muram. Jika hatinya bahagia, tentu fisiknya pun akan cerah. Jadi sebetulnya apa yang ada di zahir kita ini cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Maka ketika kita tawadhu, rendah hati, ini tidak ada satupun orang yang mengerti kapan dia ikhlas, kapan dia ujub, kapan dia riya. Tidak ada orang yang tahu. Wan nasihatu lil muslimin, termasuk orang yang memiliki ketaatan hati, dia senantiasa menebar kebaikan, mengajak seseorang, menasehati seseorang untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu yang baik, yaitu melaksanakan perintah Allah, dengan mengajak sahabatnya, mengajak teman-temannya, mengajak saudaranya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasakha,
orang yang hatinya penuh dengan cahaya, hatinya penuh dengan cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, biasanya dia itu termasuk orang yang sakha. Apa itu dermawan? Dan sesungguhnya orang kalau dermawan, insya Allah dia tidak akan pernah terkena penyakit. Karena pernah satu diceritakan ya, sesungguhnya manusia ini di dalam hartanya dititipi penyakit oleh Allah. Di dalam hartanya dititipi musibah, malapetaka. Semua manusia di dalam harta itu Allah sediakan jatah kita beli obat. Allah berikan jatah kita untuk menginap di rumah sakit. Allah berikan jatah kita untuk membeli barang yang rusak. Maknanya kalau kita terjadi sesuatu insiden di jalan, terjadi kerusakan, Allah sudah sediakan rezeki untuk memperbaiki kendaraan kita. Nah, manakala kesediaan Allah diganti dengan sedekah, maka yang semacam itu penyakit, termasuk kecelakaan di jalan, termasuk daripada segala sesuatu yang tidak kita kehendaki, maka akan hilang dengan kedermawanan tadi, dengan sakha tadi. Diceritakan ada salah satu saudara kita, beliau bertempat tinggal di Arab Saudi sana. Beliau tinggal di Arab Saudi. Sudah sangat banyak diketahui bahwa orang yang tinggal di Arab Saudi itu banyak menggaji para TKW, tenaga kerja wanita. Maka salah satu pekerja wanita yang ada di Arab Saudi ini, setelah beberapa bulan beliau nggak pulang, kembali kepada majikannya. Jadi majikannya begitu suka dengan TKW ini karena kecepatan bekerjanya, karena enaknya masakan. Karena nggak ada yang lebih enak masak seperti Indonesia. Kalau masakan Arab Saudi sana hambar, nggak ada rempah-rempah seperti di Indonesia ini, nggak ada. Di sana itu penuh dengan hanya dengan wadi, ada lembah-lembah. Nggak seperti di Indonesia. Indonesia kan penuh dengan rempah-rempah, bawang, brambang, cabai, seledri, banyak makanan yang ada di Indonesia, dan itu nggak terdapat di negara Arab. Orang Indonesia udah tahu bagaimana cara meraciknya, sehingga si TKW ini benar-benar disayang oleh majikannya. Majikannya seorang perempuan tua. Maka diceritakan di situ beberapa bulan si pembantu rumah tangga ini pulang kembali ke Arab Saudi untuk melanjutkan pekerjaannya. Luar biasa, seperti biasa, memang cekatan, memang sangat lihai sekali dalam memasak, enak masakannya. Diriwayatkan di situ pembantu ini punya satu keanehan. Kalau di kamar mandi ini lama, nggak seperti biasanya. Lama kalau di kamar mandi. Jadi setiap kamar mandi sampai 1 jam, nggak seperti biasanya. Maka dibiarkan aja oleh majikannya ini, seorang perempuan tua. Dan kebetulan majikannya ini terkena satu penyakit kanker yang telah divonis oleh dokter, hidupnya tinggal 4 bulan lagi. Dan kata dokter, ini engkau akan menjalani satu kemoterapi lagi. Yang ini sudah finish. Kalau memang sembuh, ya sembuh, umurmu akan lebih panjang. Dan kalau gagal kemo ini, ya engkau akan wafat hari itu juga. Jadi kemo terakhir. Umurnya antara 4 bulan ke depan kalau panjang umur. Kalau enggak, ya hari itu dia meninggal. Kemo yang terakhir, karena sudah stadium 4 seorang majikan ini. Kemudian si majikan ini punya pembantu rumah tangga TKW ini yang setiap hari 1 jam di kamar mandi, nggak pulang-pulang, nggak keluar. 1 jam nggak keluar, sampai akhirnya
majikannya ini memberanikan diri untuk bertanya, kamu kenapa setiap masuk kamar mandi hampir 1 jam? Kamu sakit apa? Dijawab oleh TKW tadi ini, membantu rumah tangga, mohon maaf, saya ini ketika berangkat ke sini pas pada saatnya saya itu lahiran. Saya lahiran. Sedangkan panggilan berangkat sudah ditentukan, paspor sudah siap, visa sudah siap. Sedangkan kami ini hidup pas-pasan di desa. Kalau saya nggak berangkat harus bayar tagihan. Kalau saya nggak berangkat ini nanti nggak bisa makan. Sedangkan kalau saya berangkat juga saya punya bayi. Kamu punya bayi? Iya, saya punya bayi. Ketika saya kesini saya punya bayi. Terus kenapa dengan bayimu? Ya itulah alasan saya di kamar mandi berlama-lama. Jadi ketika saya melahirkan saya harus menyusui anak saya. Dan saya ketika di kamar mandi lama karena mohon maaf Pak, payudara saya ini sangat keras sekali. Jadi saya keluarkan dulu air susu tersebut. Saya keluarkan dulu air susunya agar tidak sakit, karena sakit sekali. Mendengar seperti ini majikannya terenyuh, menangis air matanya. Terenyuh, majikan ini terenyuh. Ya Allah, kasihan ini. Pembantu saya ini kasihan. Ya udah gini aja, spontanitas mengatakan, kamu pulang, ini gajimu 2 tahun, saya kasih komplit lengkap gajimu 2 tahun, kamu pulang ke Indonesia. Ini nomor HP saya. Nanti kalau memang takdir kamu setelah menyusui anakmu, kamu ingin balik lagi ke sini, saya terima dengan senang hati. Karena sudah berpikir udah nggak bakal ketemu lagi. Ya ini saatnya saya beramal soleh di dalam batin majikannya ini. Ya sudahlah, beliau benar-benar pasrah dan memberikan uang saku, disuruh ini tiketmu, ini gajimu selama 2 tahun, kamu pulang. TKW ini dengan membawa gaji 2 tahun agar bisa bertemu dengan bayi yang disusuinya. Hari telah ditentukan untuk kemoterapi. Ketika hari ditentukan oleh kemoterapi, seperti biasa ada medical check, dicek oleh dokter ini dengan alat yang sangat canggih. Begitu dicek, dokter ini heran, begitu sangat heran. Begitu disampaikan kepada majikannya ini, kepada orang Arabnya ini yang tinggal di Dubai, tanya, kamu berobat di mana? Kamu minum obat apa? Dijawab oleh beliau ini, majikan orang TKW ini, saya nggak minum obat apa-apa. Saya juga nggak berobat kemana-mana. Nggak mungkin, kata dokter tadi. Nggak mungkin. Benar, saya nggak minum obat apapun. Kalau begitu engkau mendapatkan mukjizat. Kanker yang ada di tubuhmu semuanya hilang, tidak tersisa sedikit pun. Subhanallah, tidak sedikit pun tersisa. Kaget. Majikannya orang TKW ini kaget betul. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lam, sendiri nggak tahu. Akhirnya pulang, nggak jadi di kemo, pulang, dilihat normal semuanya. Menangis. Subhanallah, ini mungkin karena berkah saya bersedekah, berkah ketika saya ini dermawan kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada ibu-ibu yang menyusui anaknya, rela pisah dengan anaknya, mencari rezeki sampai ke luar negeri, anaknya yang harusnya disusui ditinggalkan demi mencari rezeki yang halal. Subhanallah. Namun sama-sama beruntung kedua orang ini. Majikannya dibukakan pintu oleh Allah, pintu kedermawanan. Yang TKW juga demikian, bertemu dengan orang yang dermawan. Mungkin dengan doa yang tulus dari seorang ibu yang menyusui, doa yang tulus dari orang yang baru melahirkan. Karena diriwayatkan 40 hari orang setelah melahirkan itu doanya diijabah oleh Allah.
doanya nggak bakal ditolak oleh Allah. Seperti doanya para nabi dan rasul. Orang 40 hari setelah melahirkan itu doanya diijabah seperti para nabi dan rasul. Sangat-sangat diterima doanya oleh Allah, sangat mustajabah. Nah, rupanya karena kedermawanan majikannya dan si TKW tadi benar-benar terenyuh juga dengan kedermawanan tersebut, akhirnya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kesembuhan dan kebaikan majikannya. Akhirnya diangkatlah penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsipnya obat itu memang satu bentuk upaya obat, namun obat yang paling tepat untuk mengangkat segala kesusahan, segala penyakit adalah bersedekah. Yuk mari saya mengajak kepada segenap orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan rahmat Allah yang begitu besar. Mungkin kita punya kesusahan, mungkin kita punya penyakit, mungkin kita punya cobaan. Yuk perluas sedekah kita, perbanyak sedekah kita. Terutama jangan kita ngeman, jangan kita menahan-nahan zakat ini. Jangan menahan zakat. Karena sesungguhnya zakat ini adalah kotoran harta, penyakit harta, musibah malapetaka. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat, untuk taat kepada Allah, sehingga kita dijauhkan dari penyakit, musibah, malapetaka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa husnudzon, dan ibadah yang tinggi, hati yang tinggi penuh dengan adab, yaitu apabila seseorang ini husnudzon, berprasangka baik, wa ta'zim, dan mengagungkan sa'airillah, dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syukru ala ni'amillah, dan benar-benar bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang manusia itu paling sulit untuk bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Bersyukur ini bukan hanya kepada Allah, tetapi bersyukur kepada manusia. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya barang siapa dia tidak berterima kasih kepada jasa manusia, berarti dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena seburuk-buruknya orang yang telah melupakan jasa baik saudaranya kepada dirinya, sehina-hinanya orang apabila dia mencoba menghilangkan jasa baik orang lain kepada dirinya, hina dia, akan terpuruk dia, akan celaka dia, manakala dia menghilangkan jasa baik saudara muslimnya kepada dirinya. Faliyadzubillah min dalik, wal'iyadzubillah min dalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hina itu, orang hina, orang licik, orang terkutuk, itu yang mencoba berupaya selalu menghilangkan jasa-jasa baik orang terhadap dirinya. Jadi kalau ada orang baik, bukan karena itu, ya memang usaha saya sendiri. Nah, dan juga hati-hati kepada orang yang merasa punya banyak jasa kepada orang lain. Jadi dirinya ini bermanfaat dan dirinya juga merasa banyak menolong orang. Hati-hati kalau kita sudah menyampaikan dengan ucapan orang itu loh selamat gara-gara saya, orang itu loh bisa bangkit gara-gara saya. Hati-hati. Nah, yang membuat kita bisa taat itu adalah Allah. Yang bisa membuat kita dekat dengan Allah ini ya Allah. Yang membuat kita bisa sholat itu juga Allah. Yang membuat kita bisa membaca Al-Quran adalah Allah. Yang bisa kita membaca sholawat, yang membuat kita bisa membaca sholawat adalah Allah. Jadi tanpa bantuan Allah kita tidak bisa taat. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa untuk sholat. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa bersedekah. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa menebar kebaikan kepada siapapun. Jadi manakala kita bisa berbuat baik, itu pertolongan Allah kepada kita. Jasa baiknya Allah, rahmat Allah yang dibentangkan untuk kita. Jadi ini makna daripada seseorang yang merasa dirinya telah berjasa kepada orang lain. Ketahuilah Anda dalam keadaan terpuruk, Anda juga dalam keadaan tersia-siakan,
Karena justru yang membuat Anda bisa taat, bisa ibadah, bisa dermawan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lihat ceritanya Nabi Allah Ayub, Nabi Yakub ya, yang penyakit itu Nabi Yakub apa Nabi Ayub? Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihissalam yang terkena penyakit, ya betul Ron. Nabi Yakub yang diganjar oleh Allah dengan penyakit. Beliau itu ketika ganjalan Nabi Yakub atau Nabi Ayub? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi kalau Nabi Allah Yusuf bin Yakub bin Ismail bin Ibrahim, makanya disampaikan bahwa Nabiullah Ibrahim itu Abul Anbiya, karena beliau Nabi, kemudian anaknya Nabi, cucunya dia juga Nabi. Sedikit ngambil faedah dari Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf itu diangkat kenabiannya oleh Allah. Kenapa? Nabiullah Yusuf itu harusnya punya anak Nabi juga, karena sudah ditakdir oleh Allah Nabi Ibrahim sampai ke bawah itu anaknya para Nabi. Namun gara-gara Nabiullah Yusuf ini punya anak, yang anaknya lupa ketika Nabiullah Yusuf itu datang, anaknya lupa tidak menyambut. Ini bukan sengaja melupakan, bukan sengaja melalaikan, tapi benar-benar lupa tidak menyambut kedatangan ayahnya. Jadi Nabiullah Yusuf, beliau itu kedatangan ayahnya, dia nggak berdiri, nggak menghormati ayahnya, lupa tidak memberikan takzim kepada orang tuanya. Seketika itu anaknya Nabiullah Yusuf yang sebelumnya Nabi diangkat nabinya oleh Allah karena kelalaiannya menghormati ayahnya, yaitu tidak berdiri ketika orang tuanya datang. Banyak sunnah daripada sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad itu kita menghormati siapapun itu berdiri, menghormati, termasuk ketika kita menerima Al-Quran. Jadi kalau kita menerima Al-Quran itu takzim kepada Al-Quran. Jangan ketika kita menerima Al-Quran, kalau kita posisi kita dalam keadaan duduk, kita harus berdiri menerima Al-Quran. Jangan kalau kita menerima Al-Quran, posisi kita masih dalam keadaan duduk. Ini Al-Quran, biasanya kalau mau darusan ya. Kalau mau darusan itu si penerima Al-Quran, si penerima Al-Quran, dia ini si penerima Al-Quran dia tetap duduk, enggak berdiri. Nah, ini merupakan termasuk orang yang tidak memiliki ta'zim, penghormatan kepada Al-Quran. Sunnahnya kita untuk sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan para sufiyah mengatakan menerima Al-Quran dalam keadaan duduk, sedangkan yang memberikan dalam keadaan berdiri ini hukumnya haram. Dalam kitabnya Adab fi Hamlul Quran itu ada adab-adab membawa Al-Quran, bagaimana tata cara sopan santun ketika membawa Al-Quran. Nah, di situ kembali kepada cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub diprotes takdirnya Allah ini oleh iblis. Jadi yang biasa protes atas nikmat Allah ini ya iblis. Iblis itu sukanya protes atas apa? Nikmat Allah. Itu pekerjaannya iblis, nggak terima. Kalau ada orang dapat rezeki, dia nggak terima. Kalau ada orang dapat rezeki, dia seolah-olah sakit hati. Ada saudaranya kaya, ada saudaranya lebih maju dari dia, dia sakit hati. Ini orang sifat-sifat yang iblis yang terdapat di dalam diri manusia. Makanya ketika Nabiullah Ayub, beliau ini dapat rezeki menjadi nabi, wajahnya tampan, harta bergelimpangan, melimpah ruah, istrinya cantik, anak-anaknya tampan dan sehat-sehat.
Iblis nggak terima, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kalau seorang nabimu yang bernama Ayub ini senantiasa bersyukur kepadamu itu wajar, karena hartanya melimpah, anaknya sehat, istrinya sholihah, cantik. Wajar kalau dia taat kepadamu, wajar kalau dia bersyukur kepadamu. Terus apa maumu wahai iblis? Uji dia ya Allah, aku ingin tahu apakah benar nabimu ini seorang kekasihmu, seorang yang kau cintai. Apa yang kau inginkan wahai iblis? Coba ambil hartanya. Apakah dia bisa bersyukur? Apakah dia tetap bersyukur? Maka memang seorang nabi dijaga imannya oleh Allah, diambil hartanya, musnah hartanya Nabi Allah Ayub. Ketika musnah hartanya, tambah dekat dengan Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau ambil hartaku musnah. Sehingga pada masa itu anak-anaknya Nabi Allah Ayub ini dibawa ke rumah pamannya, sepupu dari istrinya. Ada yang mengatakan sepupu, ada yang mengatakan saudara dari istrinya. Diasuh karena sudah nggak bisa beli makanan, nggak punya makanan, kelaparan. Anak-anaknya dibawa ke rumah saudara istrinya. Maka iblis kembali lagi kepada Allah. Itu lihat, kata Allah itu lihat, tetap aku ambil hartanya, dia masih dekat kepadaku, tetap bersyukur. Berarti Nabi Allah Ayub ini bukan cinta harta, tapi cinta anak. Coba engkau takdirkan anak-anaknya meninggal, maka terjadi gempa, anak-anaknya tertimbun rumah, sehingga anak-anaknya meninggal. Menangis Nabi Allah Ayub sambil bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau ambil hartaku sehingga tidak ada hisab, tidak ada peradilanmu ya Allah. Dan saat ini engkau ambil anak-anakku sebelum dia dewasa, sehingga tidak menjadi beban ketika aku nanti di akhirat. Karena anak-anak kita ini akan menjadi beban atau menjadi penolong bagi kita. Anak-anak kita ketika sholat, dia menjadi penolong kita. Tapi manakala anak-anak kita, anak-anak yang durhaka, orang tuanya tetap terseret ke neraka. Karena banyak riwayat diceritakan, orang tua yang semula dia berada di surga diseret menuju ke neraka oleh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Kenapa bisa? Seorang ayah tidak mengenalkan anak-anaknya dengan baginda Nabi Muhammad. Seorang ayah yang tidak mengenalkan anak-anaknya kepada Al-Quran, tidak mengenalkan anak-anaknya kepada para habaib, para dzurriyyah Nabi, tidak mengenalkan anak-anaknya kepada para kiai, para alim, justru mengenalkan anak-anaknya kepada ahlu dunia, mengenalkan anak-anaknya kepada pemain sinetron, kepada artis, yang artis kafir, yang dia bermaksiat. Mending kalau artisnya soleh. Kan banyak sekarang artis-artis soleh itu, seperti yang saya sebut kemarin, Pak Imbong, soleh dia, sholat, puasa. Artis-artis yang lain kan pada gitu. Jadi malu kalau orang-orang mengidolakan artisnya puasa, artisnya sholat, artisnya sedekah, para fansnya malah nggak sholat, fansnya ngerokok di jalan. Waliyadzubillah min dzalik. Dikenalkan kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anaknya durhaka. Jadi orang tuanya semula di surga, dia diseret oleh anaknya menuju ke neraka. Dan banyak pula seorang tua yang lalai sehingga dia masuk neraka dan akhirnya diseret oleh anaknya menuju ke surga, digandeng oleh anaknya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kisah Nabi Allah Ayub tadi, mengatakan bahwa aku bersyukur kepada Allah, engkau telah takdirkan anak-anakku ini meninggal pada usia dia belum balik, sehingga menjadi tabunganku ketika menghadap engkau ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Itu lihat, akhirnya iblis masih nggak terima. Ya Allah, ternyata yang dicintai oleh Nabi Allah Ayub ini bukan hartanya, bukan anaknya, tetapi parasnya, badannya sendiri. Ya udah, kalau begitu aku akan berikan penyakit kepada Nabi Allah Ayub. Nabiku dikasih penyakit. Yang penyakit ini membuat beliau kurus kering. Jadi ada kisah Israiliyah, ada cerita Israiliyah, Bani Israel, yang benar-benar mempertajam. Jadi Nabi Allah Ayub ini sampai keluar belatungnya, nggak ada kayak begitu. Nabi itu nggak punya penyakit menjijikkan, tidak ada.
Jadi ada dulu kita pernah membaca Nabiullah Ayub itu keluar belatungnya, sampai belatungnya jatuh diangkat lagi. Nah, itu enggak ada, itu penyakit menjijikkan. Nabi itu enggak pernah penyakit menjijikkan. Nabi itu enggak bisa kena baros. Apa baros itu? Belang. Kulitnya putih-putih kena belang, enggak boleh. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang membuat kita turun kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga tidak buta. Nabi juga tidak buta. Sebagaimana Nabiullah Yusuf ketika ditangisi oleh ayahnya Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub menangisi Nabiullah Yusuf sampai buta. Enggak, itu cuman berkurangnya pandangan, enggak buta. Jadi Nabi itu terbebas dari penyakit yang menjijikkan. Nabi terbebas dari seorang Nabi dan Rasul, dia nggak bisa buta. Nabi dan Rasul juga nggak bisa kena penyakit yang sifatnya menurunkan harga dirinya, enggak. Jadi Nabiullah Ayub ini kena penyakit sehingga kurus kering, ototnya nggak ada, tinggal tulang dan kulit aja, kurus. Otomatis orang yang kurus tampannya hilang karena udah keriput semua, akhirnya beliau diusir. Nah, ketika diusir sampai di bawah pohon, disitulah beliau memperjuangkan hidupnya, makan seadanya di samping kanan kirinya, tetap beliau bersyukur kepada Allah. Akhirnya setan ini masih nggak terima, yang digoda adalah istrinya. Buat apa engkau nungguin Nabiullah Ayub? Nabiullah Ayub ini sudah nggak punya harta, miskin, diusir dari perkampungan, nggak punya anak, ngapain kamu benar-benar setia kepada dia? Akhirnya tergoda oleh iblis, pergi. Iblis ini warnanya beda-beda. Iblis itu punya banyak warna. Jadi warnanya iblis yang menggoda Nabi warnanya ini, yang menggoda Rasul warnanya ini. Jadi iblis yang menggoda kita, iblis kacangan, kayak preman pasar. Ini bukan iblis yang kelas-kelas mafia internasional. Habis kita kalau digoda oleh iblis yang biasa menggoda para nabi dan rasul, hilang kita, udah nggak jelas nasib kita mau kemana. Nah, di situ iblis ini sudah lelah, dan aku benar-benar angkat tangan kepada Nabiullah Ayub, dan akhirnya turunlah malaikat Jibril memberikan wahyu, memberikan kabar, Allah yukri'ukas salam, Allah memberikan salam kepadamu bahwa ujianmu telah berlalu. Maka disitulah Allah menitipkan wahyu dengan malaikat Jibril. Kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabiullah Ayub untuk mengusap air panas dan air dingin secara bergantian. Nah, ini dalilnya orang-orang yang suka mandi jacuzzi. Jacuzzi itu panas dingin itu bagus. Nah, dalilnya diambil dari sini. Jadi ketika Nabiullah Ayub itu menyiramkan air sumber yang keluar dari sampingnya beliau, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Beliau makan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di samping kanan kirinya. Sampai segitu sabarnya, bayangin. Ketika diusap dengan air panas, kemudian diusap air dingin secara bergantian, maka pulih kesehatan Nabiullah Ayub, lebih tampan dari biasanya. Dan kemudian Nabiullah Ayub pun berjanji kepada Allah, kalau istriku meninggalkanku, aku akan cambuk dia dengan 70 kali cambukan. Nah, dicambuk dengan 70 kali cambukan kalau istriku nanti kembali setelah saya sembuh. Maka beliau sembuh, dan diriwayatkan beliau diberikan hujan emas oleh Allah, diguyur hujan emas selama 3 hari 3 malam tidak berhenti, melimpah ruah kekayaan Nabiullah Ayub. Nah, kemudian dengar kabar Nabiullah Ayub ini kesehatannya kembali, pulih kembali, kekayaannya melimpah, kemudian istrinya kembali. Nah, ketika istrinya kembali, sesuai dengan janji, Nabiullah Ayub akan dicambuk 70 kali. Nah, ketika akan dicambuk 70 kali, turun firman Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menyakiti istrimu, jangan engkau berbuat kasar kepada istrimu. Aku yang akan meringankan janjimu kepadaku, yaitu hanya dengan memukul perempuan dengan menggunakan batang siwak, tangannya gitu. Jadi kalau
seorang laki-laki memukul perempuan, memukul istrinya, ini tidak boleh dikatakan seorang laki-laki. Nah, ini bencong. Nah, bencong tuh kayak gitu. Bentak istrinya yang nggak salah, membuat atau sampai memukul istrinya lebam-lebam, ini bukan laki-laki, ini bencong ya kayak gitu. Dan dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW. Berbaik-baiklah engkau kepada keluargamu, kepada istrimu, sesungguhnya aku ini paling baiknya kepala rumah tangga, kata Rasulullah SAW. Kalau istrinya nakal, kalau istrinya ruwet, kalau istrinya ini nggak bisa diatur, bagaimana? Ada babnya sendiri. Istrinya dia ingkar, istrinya dia nggak mau sholat, istrinya dia maksiat, nggak mau pakai jilbab. Nah, gimana? Nggak mau taat istrinya, pukul dia dengan batang kurma, batang siwak, pukul dengan pukulan hanya tarhib, hanya memberikan jera, efek jera. Nggak bisa pukul yang lebih kencang lagi, nggak bisa pukul yang lebih kencang lagi, tetapi tidak boleh sampai kelihatan ketiaknya begini, sampai ngangkat begini. Mukul begini nggak boleh, mukul orang sampai ngangkat nggak boleh, cambuk. Tetap seperti itu. Ijol no gorengan, masih banyak perempuan cantik solihah, masih banyak ijol no gorengan. Punya istri dia nggak mau sholat, punya istri dia nggak mau menutup aurat, ijol no gorengan. Nah, ijol no golek wong sing luwih enom, luwih ayu, ganti istri yang cantik, yang lebih muda banyak. Nah, laki-laki itu jangan sampai kalah dengan istri. Arijalu qawamu ala nisa. Laki-laki itu tempatnya di atas, gak boleh di bawah. Dan yang paling mulianya laki-laki yang bisa memuliakan perempuan, dan yang paling semulia-mulia perempuan yang membuat suaminya cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dirinya. Semulia-mulianya perempuan itu yang membuat suaminya cinta kepada kedua orang tuanya, bukan cinta kepada dirinya. Itu perempuan yang baik kayak begitu. Nah, akhirnya kembali kepada cerita Nabiullah Ayub, diringankan pukulan tersebut, dan akhirnya setan masih mendatangi Nabiullah Ayub. Setan masih mendatangi Nabiullah Ayub. Apa kata setan? Wahai Ayub, aku menyerah. Memang engkau adalah nabi yang sabar. Engkau sabar, diganjar penyakit, diganjar kehilangan harta, diganjar kehilangan anak. Ya Allah, berat kehilangan anak itu, berat sekali. Maka Nabi Allah Ayub menjawab penyampaian setan. Dijawab oleh Nabi Allah Ayub apa? Iya, saya memang orang yang sabar. Getar langitnya Allah. Ketika Nabi Allah Ayub mengatakan, iya memang aku orang yang sabar, marah Allah. Hei Ayub, engkau mengatakan dirimu sabar, engkau merasa dirimu sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa taat, engkau bisa sabar pemberian dari siapa itu? Engkau merasa dirimu mulia, engkau merasa dirimu ini tinggi, engkau bisa taat kepada Allah. Siapa yang membuat engkau taat? Siapa yang membuat engkau beriman? Siapa yang memilihmu menjadi nabi? Siapa yang membuat engkau sabar? Siapa? Allah. Jadi tidak pantas engkau menjawab setan yang mengatakan diriku memang sabar. Salah. Hampir dicabut kenabiannya Nabiullah Ayub yang telah melewati begitu besar cobaan Allah karena merasa dirinya sabar, karena merasa dirinya soleh, karena merasa dirinya taat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Seorang nabi saja yang telah melewati begitu banyak rintangan, bertemu malaikat Jibril akan diangkat kedudukannya oleh Allah karena merasa dirinya itu sabar. Kadang-kadang kita ini udah ibadah pas-pasan, ilmu pas-pasan, sedekah pas-pasan, merasa diri kita mulia. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimuliakan di dunia sampai nanti bertemu dengan Allah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad
pertemuan yang bisa membuat Nabi Muhammad tersenyum kepada kita, dan kita pun tersenyum ketika melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana ma syuyukhuna wa 'ala qutbuz zaman wa 'alamana wa Al-Habib Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala Habib Muhammad Jamil wa 'ala Habib bin Bakar wa 'ala Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'il wa 'ala Sayyidina Muhammad bin Ibrahim sallallahu wa 'ala Sayyidina Ahmad rahmatullah wa 'ala awliya tisah wa 'ala Syekh Majid wa 'ala Sayyidina Syekh Jaluddin wa 'ala Sayyidina Habibul Qadir wa Syekh wa 'ala Sayyidina Syekh Musa wa 'ala Syekh Sisa wa Jamil wa Izam wa 'ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.